Nah, sebelum aku membahas lebih lanjut tentang ketergantungan AI, jadi aku mau ngasih tahu dulu nih, AI itu apa sih? AI adalah kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Maksudnya, jadi AI itu teknologi yang memungkinkan mesin untuk melakukan tugas-tugas yang biasanya kecerdasan manusia yang lakukan. Contohnya tuh seperti analisis data, pengenalan suara, sama pengambilan keputusan. Itu kan biasanya manusia yang lakuin ya. Tapi ini AI bisa ngelakuin. Cuman itu kan dari tadi aku nyebutin manfaat ya. Resikonya juga ada kalau misalnya kita menggunakan AI. Pertama, AI itu bakal kalau misalnya kita gunakan terus-menerus akan kecenderungan atau ketergantungan sama kita sendiri. Jadi kalau misalnya ketergantungan akan menampilkan banyak dampak. Nah, dampaknya akan dijelaskan oleh Sarah. Penggunaan AI terhadap perkembangan ilmu pengetahuan pastinya memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif dari penggunaan AI itu sendiri salah satunya yaitu memberikan inovasi dalam metode penelitian. AI membuka peluang untuk penelitian di bidang yang sebelumnya sulit dijangkau, misalnya dalam analisis pola pikiran manusia. Dalam buku metodologi penelitian berbasis teknologi oleh Sahner et al. 2023 disebutkan bahwa kemampuan AI dalam memproses data memungkinkan eksplorasi ide-ide baru yang mendukung perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, selain dampak positif, ada dampak negatif. Dampak negatif dari penggunaan AI itu sendiri salah satunya yaitu berkurangnya peran manusia dalam penelitian. Dengan adanya peran AI yang semakin besar dalam analisis data dan pengambilan keputusan, ada potensi pengurangan peran manusia, terutama dalam melakukan pekerjaan yang sebelumnya memerlukan kekreatifan khusus. Kaitan antara pengembangan ilmu dan Pancasila. Yang pertama, nilai-nilai Pancasila yang dijadikan dasar ilmu pengetahuan. Dalam konteks ini, Pancasila dijadikan landasan atau moral sebagai arah untuk para peneliti menentukan arah yang lebih bermakna bagi bangsa dan masyarakat. Yang pertama menyinggung sila Pancasila, yaitu sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Diharapkan manusia tidak hanya fokus kepada pencapaiannya semata. Yang kedua yaitu sila ketiga yang berbunyi persatuan. Diharapkan masyarakat dapat meninggikan nilai disiplin ilmu dan tidak meninggikan nilai kesenjangan sosial. Yang terakhir, implementasi nilai Pancasila. Diharapkan melalui kolaborasi antara disiplin ilmu dan pengetahuan, masyarakat dapat mengembangkan nilai-nilai Pancasila untuk dijadikan dasar ilmu pengetahuan. Mengintegrasikan Pancasila dengan ilmu pengetahuan menghadapi dua tantangan utama. Yang pertama adalah perbedaan pandangan antara masyarakat dan kalangan akademik kadang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua adalah pengaruh globalisasi yang sering mengutamakan ilmu pengetahuan universal tetapi mengabaikan nilai-nilai lokal. Untuk itu, diperlukan usaha agar nilai-nilai Pancasila tetap relevan dan bisa ditetapkan dalam pengembangan ilmu pengetahuan di era global. Capek banget ya. Kamu lagi ngerjain apa, Sa? Lagi ngerjain JDO nih, kenapa ya tugas banyak banget? Ya gila, banyak banget. Aku pusing banget, banyak tugas aku yang numpuk. Kamu apa aja tugasnya belum selesai? Banyak banget, pokoknya bener-bener kayak banyak. Kalau aku sih JDU, kalkulus sama rapor belum semua. Oh, aku udah ngerjain laprak sampai. Aku tinggal laprak sama kalkulus sih. Aku jadi udah. Kamu JDU
udah, kok cepet banget? Yalah, canggih coy sekarang. Lihat nih, pakai AI aja. Nih, ketik apa langsung keluar. Ya itu sih kamu namanya ketergantungan sama AI. Gak ketergantungan lah, aku kan cuma ngerjain tugas kalau misalnya pakai AI itu kalau pas kerja tugas doang. Ya sama aja, kamu ketergantungan sama AI. Kamu tuh nggak percaya sama jawaban yang ada di pikiran kamu. Kamu lebih percaya sama jawaban yang ada di AI yang nggak tahu jawaban itu tuh benar atau enggak. Nih, lihat nih video dari Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknik dan Riset tentang AI. Coba. Kalau kita menulis pakai ChatGPT, maksudnya ChatGPT yang menulis buat kita, lama-lama kita tidak akan punya rasa tahu mana tulisan yang bagus, mana tulisan yang tidak bagus. Jadi kalau kita terus bilang ChatGPT tolong bilang kita sendiri tidak bisa menilai mana yang bagus, mana yang tidak bagus. Nah, kalau kita bersedia kehilangan naluri untuk menilai mana yang bagus, mana yang tidak bagus, silakan pakai ChatGPT. Tetapi kalau kita masih mempunyai naluri itu, oh saya tahu inilah tulisan yang bagus, inilah podcast yang bagus, inilah podcast yang kurang bagus. Janganlah bergantung 100% pada ChatGPT. Oh, ternyata AI itu nggak selalu bener ya. Iya. Guys, lihat nih, dosen-dosen sekarang tuh udah pada tahu dari jawaban dari ChatGPT. Nih, ada beritanya seorang dosen dapat memahami skripsi hasil AI dalam 5 detik. Mantap betul, 5 detik guys. Bayangin, kita aja ngerjainnya 5 detik lebih ya. Gimana ya, aku selama ini ngerjain tugas pakai AI lagi. Tuh, makanya kita sebagai mahasiswa harus lebih berpikir kritis lagi. Jangan semuanya mengandalkan AI. Nggak semua jawaban dari AI itu valid tahu, apalagi di zamannya sekarang ini. Jangan semua jawaban dari AI itu kita copy paste. Jawaban dari AI itu kita seharusnya sebagai bahan acuan aja. Jangan semuanya di parafrase. Ya nggak guys? Ya. AI itu bahaya. Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. Emang ada orang bikin skripsi 1 bab, bikin desain yang bagus, bikin video itu dalam hitungan detik. Someone may use it in a way that is bad, and even if they weren't going to use it in a way that's bad, that somebody could take it from them and use it in a way that's bad. That I think is quite a big danger. Lama-lama kecerdasan manusia itu bisa kalah sama AI. If AI is much smarter than a person, what do we do? What job do we have? Perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI di masa kini kian pesat. Kini AI terus dikembangkan untuk mendukung ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk di bidang pendidikan. Teknologi ini belakangan membuat gempar sektor pendidikan. Pasalnya AI acap kali dinilai dapat meningkatkan kecurangan di antara siswa. Bahkan melalui TikTok viral video mahasiswa yang membuktikan ChatGPT dapat dengan mudah menyelesaikan tugas akhir perkuliahan. Tak hanya itu, baru-baru ini di India juga muncul tren penjual jasa joki jawaban ujian berbasis ChatGPT dengan biaya ratusan juta rupiah. Kendati demikian, melalui penelitian terbaru yang dipublikasikan pada Educational Evaluation and Policy Analyst mendapati bahwa kecerdasan buatan pada alat umpan balik otomatis dapat meningkatkan pembelajaran siswa di dalam kelas dan juga membantu tenaga pengajar untuk meningkatkan praktik pengajaran mereka.